Ketika akhirnya Anda ditangkap pada 15 Agustus itu. 11 Agustus. 11 Agustus Ya. itu Anda ditangkap, posisi Anda ada di mana? Tentu saja di Perumah Persembian bersama teman-teman di dalam kamar. Waktu itu kami sedang di ruangan nonton sepak bola Liga Inggris waktu itu. Kemudian kita ada mobil datang di depan rumah. Biasanya kami punya mekanisme ketika ada mobil datang kami masuk kamar, kami kunci dari dalam. Ketika kami mobil datang, kami kunci dari dalam, itu mekanisme biasa yang kami lakukan berlima saya dengan teman-teman. Kami mendengar pintu keras digedor dengan keras sekali dan mencari di mana Budiman berada. Dan waktu itu kami sudah dalam merasa bahwa wah, harinya datang. Ada digedor dan seluruh rumah digeledah, tuan rumah Pak Beni dan istrinya dan anaknya diminta untuk menunjukkan siapa di mana saya. Mereka nggak menunjukkan, ya, mereka nggak menunjukkan di mana saya berada. Tapi ketika mereka melihat ada satu kamar yang terkunci dan mereka mengancam akan menembak kamar itu kalau nggak dibuka, akhirnya saya buka dengan teman-teman. Waktu itu kami sedang di dalam kamar dan kami bertelanjang dada dengan celana pendek saja karena memang panas, ruangannya sempit sekali. Saya ketika dibuka, saya buka pintu itu, mereka langsung pasukan itu menyerbu masuk dengan pakaian preman ya, tanpa surat penangkapan, pakaian sipil, dan mereka langsung berteriak, di mana Budiman? Saya bilang, saya Budiman. Karena saya di depan langsung diacungi sepucuk pistol ya ke kepala saya dengan pelatuk sempat ditarik. Saya kira ini, wah ini sudah, saya pikir ini near death experience ya, pengalaman menjelang kematian. Jadi saya pikir wah mungkin dalam waktu beberapa menit ke depan saya akan ditembak nih. Di mana Budiman? Kemudian saya Budiman, kemudian pelatuk ini. Kemudian yang lainnya teman-teman saya muncul juga ke depan pintu itu. Jadi artinya saya nggak sendirian. Dan kemudian dalam hitungan menit, detik mungkin kami segera diikat tangannya, kami telanjang dada pada waktu itu, terus ditutup kain hitam. Waktu itu sekitar jam 10 malam. Ya saya pikir ya kita nggak tahu ini akan seperti apa nasibnya. Karena kami tahu bahwa ini tidak jelas kesatuannya, berseragam sipil, tidak ada surat penangkapan, anything can happen. Anything yang buruk bisa terjadi. Dan ya kita nggak tahu bagaimana, kemudian kita dimasukkan mobil dan ya sudah, mereka bilang kami nangkap Sanana aja bisa, apalagi cuma nangkap kamu Bud, dia bilang. Tadi yang bilang nanti kalau ketemu di penjara salam untuk Sanana ya. Ya ini menarik. Tapi saya belakangan Anda tahu tidak siapa kesatuan yang menangkap? Setelah pada malam itu kami dibawa keliling dengan kita nggak tahu, tapi saya terus amati kira-kira sampai mana. Saya kemudian insting saya mengatakan ini di daerah Ragunan. Saya nggak tahu Ragunan itu kantor apa. Kemudian dikeliling banyak orang berbadan tegap dari yang muda sampai yang senior. Sampai satu saat ada seorang yang datang dekati saya bilang, gimana Bud? Revolusimu gagal nih, dia bilang gitu. Saya bilang, wah itu bukan revolusi Pak. Kalau revolusi itu harus terencana. Kalau kemarin itu provokasi saja saya bilang. Tapi saya pikir ini sejarah akan lain lah ke depan, saya bilang itu. Saya kenali beliau kalau nggak salah Pak Makarim, Zaki Anwar Makarim. Ketika saya mengenali beliau sebagai Pak Zaki Anwar Makarim, wah jangan-jangan ini adalah kantor Badan Intelijen ABRI, ya. Karena saya tahu beliau posisinya di sana. Ya kemudian saat itulah juga malam itu sampai pagi kami diinterogasi selama seminggu. Dan saya sempat mencuri-curi karena nggak ada pelang apapun, cuma sempat mencuri lihat dokumen, ternyata memang ada ya, tulisan Badan Intelijen ABRI itu. Jadi saya pikir, oh saya di Badan Intelijen ABRI. Setelah itu kita nggak putus komunikasi dengan di luar. Anda ketika ditangkap, kemudian awalnya dituduh mendalangi 27 Juli. Sempat kemudian dituduh komunis. Dari komunis kemudian dituduh merongrong Pancasila. Jadi ada beberapa kali lapisan dakwaan yang sempat berubah-ubah. Nah, tapi pada akhirnya di pengadilan ketika Anda divonis 13 tahun penjara, itu atas tuduhan? Tuduhannya makar, gerakan subversi. Kalau kita berkaca atau menelisik 27 Julinya saja, itu siapa orang-orang yang menurut Anda paling bertanggung jawab atas insiden itu? Tentu saja adalah Presiden Republik Indonesia pada masa itu. Peristiwa 27 Juli harus dilihat sebagai sebuah peristiwa nasional. Penanggung jawab politiknya ada pada Presiden, kemudian penanggung jawab operasi politiknya ada pada Mabes ABRI. Penanggung jawab lapangannya adalah pada Kodam Jaya pada waktu itu. Ya, Pangdamnya kemudian Sutioso, Kasdamnya Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai sebuah pelaksana lapangan gitu. Yang kita tahu kan kemudian walaupun sudah ditetapkan menjadi tersangka Sutioso, tapi kasusnya tidak pernah berkelanjutan. Pengadilan pun, pengadilan koneksitas
2 orang militer kemudian dibebaskan, divonis bebas. Hanya ada 1 orang sipil yang kemudian divonis beberapa bulan penjara.